wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Dania Hartistani Tias. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Jangan lupa jaga kebersihan dan tetap menaati protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, pernahkah kalian bertanya, bagaimana kok bisa manusia berdiri tegak dan bergerak? Apa yang berperan dalam tubuh manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa saksikan video ini. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita beraktivitas atau melakukan gerakan. Salah satu ciri makhluk hidup yakni bergerak, seperti berlari, menulis, berjalan, atau mengangkat beban. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia. Di dalam istilah biologi, bekerja sama antara organ-organ tersebut dikenal sebagai sistem gerak. Sistem gerak merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam gerakan tubuh. Organ yang mendukung adanya sistem gerak yakni ada dua. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada otot. Yang pertama, rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Yang kedua ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang terdiri atas jaringan otot. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, pemberi bentuk tubuh. Yang ketiga, menopang atau menyokong berat tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, ada melindungi organ vital. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Yang ketujuh, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial, yang kedua ada rangka apendikular. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial atau biasa disebut sumbu tubuh merupakan rangka pada manusia yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Yang kedua ada rangka apendikular, yakni sekitar sumbu tubuh, merupakan rangka pada manusia yang terletak di kanan dan kiri pada tubuh dan jumlahnya sepasang. Berdasarkan jaringannya, tulang terdiri atas tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan merupakan tulang yang tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblas dan mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang biasa disebut perikondrium. Nah, perikondrium ini berfungsi untuk mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan atau perbaikan materi penyusun tulang. Nah, berikut jenis-jenis dari tulang rawan. Ada tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis. Yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa. Yang kedua, ada tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblas dan mensekresikan matriks yang disebut osteon. Nah, berikut struktur dari tulang sejati. Nah, yang pertama ada sistem Harvest. Sistem Harvest ini merupakan unit dasar penyusun jaringan tulang. Nah, yang kedua ada saluran Harvest.
atau saluran pusat, berisi pembuluh darah dan sistem saraf. Yang ketiga ada saluran Volkmann, yaitu saluran penghubung antara sistem Harvest dan saluran Harvest. Yang keempat ada canaliculi. Canaliculi merupakan struktur penghubung osteosit satu dengan osteosit yang lain. Yang kelima ada lacuna. Lacuna merupakan ruang tempat osteosit terletak. Yang keenam ada lamela, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Yang ketujuh ada periosteum, yaitu selaput pembungkus tulang. Dan yang terakhir ada matriks. Matriks tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium maupun fosfor. Selanjutnya ada proses pembentukan tulang atau biasa disebut osifikasi. Yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblas. Selanjutnya, osteoblas membentuk osteosit. Nah, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Harvest. Nah, selanjutnya osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat. Selama terjadi proses penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifis dan diafisis membentuk cakra epifis. Cakra epifis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblas. Selanjutnya, bagian cakra epifis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas, yang dimana akan merusak tulang. Nah, akibatnya tulang tersebut menjadi berongga dan akan terisi sumsum tulang. Berdasarkan matriksnya, tulang dibagi menjadi dua. Yang pertama, tulang kompak, yang kedua, tulang spons. Yang pertama, tulang kompak. Tulang kompak dengan matriks yang padat dan rapat. Nah, misalnya seperti tulang pipa. Yang kedua ada tulang spons. Tulang spons ini memiliki matriks yang berongga. Dan contohnya ada tulang pipi dan tulang pendek. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua ada tulang pipi. Yang ketiga ada tulang pendek. Dan yang keempat ada tulang tak beraturan. Nah, yang pertama tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berongga. Contohnya ada tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang yang tersusun atas 2 lempeng, tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Nah, tulang pipi berfungsi sebagai penyusun dinding rongga, pelindung dan penguat. Contoh dari tulang pipi ada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil atau paku. Nah, contohnya ada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki. Yang keempat ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan merupakan tulang yang bentuknya tidak termasuk dari 3 kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, contohnya ada tulang wajah, tulang rahang, tulang belakang, dan tulang pinggul. Nah, kalian tahu tidak? Rangka manusia tersusun oleh 206 potong tulang yang saling dihubungkan oleh sendi. Nah, selanjutnya kita akan bahas sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Adapun komponen penyusun sendi, yang pertama ada kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. Yang kedua ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Yang ketiga ada minyak sinovial. Minyak sinovial merupakan pelumas sendi yang terdapat pada ujung tulang. Yang keempat, tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Sendi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sinatrosis, yang kedua amfiartrosis, yang ketiga ada diartrosis. Yang pertama, sinatrosis. Sinatrosis merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau biasa disebut dengan sendi mati.
Contohnya ada tulang tengkorak. Sinatrosis dibagi menjadi dua, yakni sinatrosis simfibrosis dan sinatrosis sinkondrosis. Yang pertama, sinatrosis simfibrosis merupakan sinatrosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, contohnya antar tulang tengkorak. Yang kedua, sinatrosis sinkondrosis merupakan sinatrosis yang dihubungkan oleh jaringan ikat tulang rawan. Contohnya ada tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan persendian yang memungkinkan sedikit terjadinya gerakan. Amfiartrosis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, amfiartrosis simfisis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang pipi. Contohnya ada tulang ruas belakang. Yang kedua ada amfiartrosis sindemosis, dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya ada tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga ada diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Berikut ada contoh-contoh dari diartrosis. Yang pertama ada sendi peluru. Yang kedua ada sendi pelana. Yang ketiga ada sendi engsel. Yang keempat ada sendi putar. Dan yang keenam ada sendi luncur. Nah, yang selanjutnya ada komponen penyusun otot. Yang pertama ada protein aktin. Protein aktin merupakan protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari dua untaian. Pada protein aktin terdapat binding site yang merupakan tempat miosin menarik aktin. Pada saat otot tidak berkontraksi, binding site ditutupi oleh protein troponin dan tropomyosin yang dapat dihilangkan dengan ion Ca2+. Yang kedua ada protein myosin. Protein myosin merupakan protein pembentuk filamen kasar yang terdiri atas serabut-serabut. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot dapat berupa otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pada sistem gerak, otot yang bekerja adalah otot lurik. Yang keempat ada ion Ca2+ dan ATP. Keduanya digunakan dalam gerak kontraksi dan relaksasi otot. Yang selanjutnya ada kumparan otot. Kumparan otot terdiri atas dua, yakni yang pertama ada ventricle, yang kedua ada tendon atau urat. Yang pertama ventricle. Ventricle merupakan bagian tengah otot yang mengembung. Dan tendon atau urat merupakan bagian ujung otot yang menempel pada tulang. Tendon terdiri dari origo dan insersium. Agar menghasilkan gerak, otot bekerja dengan otot lain secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Gerak antar otot dibagi menjadi dua, yakni gerak sinergis dan gerak antagonis. Yang pertama, gerak sinergis. Gerak sinergis merupakan gerak dua buah otot yang sama arahnya atau saling menunjang. Contohnya otot-otot pada tulang rusuk. Yang kedua ada gerak antagonis. Gerak antagonis merupakan gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah. Contohnya ada otot tricep dan otot bicep. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak terbagi menjadi tiga, yakni gangguan pada tulang, gangguan pada sendi, dan gangguan pada otot. Yang pertama, gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang antara lain fraktura, yakni patah tulang, dan fisura, retak tulang. Yang selanjutnya ada lordosis. Lordosis merupakan gangguan pada ruas tulang belakang yang membengkok ke depan. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis merupakan gangguan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Yang selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis merupakan gangguan pada tulang belakang yang membengkok ke samping, membentuk huruf S. Dan yang selanjutnya ada rakitis. Rakitis merupakan gangguan pada tulang dikarenakan kurangnya vitamin D, sehingga proses pembentukan tulang terhambat. Penderita biasanya memiliki kaki menyerupai huruf O dan X.
Yang selanjutnya ada osteoporosis. Gangguan satu ini paling sering terjadi pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorpsi materi menyusun tulang. Dan gangguan pada tulang lainnya. Yang kedua ada gangguan pada sendi. Yang pertama ada dislokasi. Dislokasi merupakan pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Yang kedua ada ankilosis. Ankilosis merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu pada tulang. Dan yang ketiga ada artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi. Yang ketiga yakni gangguan pada otot. Gangguan pada otot antara lain atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Yang kedua ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar, seperti para atlet tinju. Nah, tadi penjelasan sistem gerak pada manusia. Bagaimana? Kalian sudah paham belum? Pastinya sudah paham kan? Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ivy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat ya.